Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara membuat media pembelajaran interaktif online Board Game Indonesia Merdeka. Apa itu Board Game Indonesia Merdeka dan bagaimana caranya? Yuk simak penjelasannya. Board Game Indonesia Merdeka adalah jenis permainan race gitu, atau balapan, di mana board game ini mengangkat tema perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia dalam mencapai Indonesia merdeka. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 6 tokoh, ada Rajiman Widodiningrat, Soekarno, Hatta, Subarjo, Syahrir hingga Tan Malaka. Nantinya peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, minimal 2 sampai maksimalnya adalah 6 kelompok, di mana nanti setiap kelompok akan memainkan tokoh-tokoh kemerdekaan ini, atau bisa saya sebut sebagai token. Kemudian tugas mereka adalah beradu cepat gitu ya, antara dengan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain untuk bisa mencapai Indonesia merdeka. Di sini yang saya maksud dengan Indonesia merdeka itu adalah mereka berhasil melewati kotak bernomor 45. Seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan dia berada di tempat sini, kemudian dia berada di sini, otomatis dia menjadi pemenangnya. Kelompok Rajiman yang menjadi pemenangnya. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, cara bermainnya gimana? Nantinya peserta didik itu akan bergantian gitu ya, bergantian untuk melempar dadu. Sebenarnya ini permainannya hampir mirip seperti ular tangga gitu ya. Tetapi ini kan bentuknya sedikit berbeda gitu daripada ular tangga yang original. Setiap pemain akan bergantian untuk melemparkan dadu. Misalkan di sini saya contohkan 2 kelompok gitu ya, 2 kelompok, yaitu kelompok Soekarno dan kelompok Hatta misalkan kelompok Soekarno ini adalah kelompok yang pertama nih, melempar dadu gitu ya. Maka Bapak Ibu klik saja lempar dadu sini. Ini kan ada 2 ya, ada 2 dadu di sini. Dan warnanya juga berbeda ya. Dadu berwarna putih ini nanti memiliki angka positif. Sedangkan dadu berwarna hitam ini nanti memiliki nilai minus gitu ya, atau negatif gitu. Jadi misalkan ketika salah satu kelompok itu melemparkan dadunya, kedua dadu ini, nah kemudian muncul angka 4 dan 4, artinya 4 dikurangi 4 sama dengan 0, artinya dia tidak bergerak gitu ya, tidak bergerak maju ataupun bergerak mundur. Jika nanti misalkan lemparan dadunya itu seperti ini ya, angka plusnya 1, angka minusnya 4, berarti kan jika dijumlahkan maka akan menghasilkan angka minus 3. Artinya nanti mereka ini akan berjalan mundur gitu ya, bukan berjalan ke depan tapi berjalan mundur. Ini adalah salah satu keseruan dari game ini. Dan kalau misalkan mereka mendapatkan hasil yang seperti ini, angka 6 plus dan angka minus 4, maka nanti kan jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 2. Berarti nanti mereka akan bergerak maju ke depan 2 kotak. Nah, jika nantinya mereka berada pada kotak yang memiliki gambar ini ya, memiliki gambar, kan ada 2 jenis kotak, ada kotak yang memiliki gambar, ada juga kotak yang tidak memiliki gambar sama sekali, atau hanya warna saja gitu ya, polosan. Misalkan mereka berada di kotak yang ada gambarnya, maka ini nanti harus dibuka kotaknya. Kemudian, ini adalah kotak peristiwa gitu ya. Di sini ada keterangannya, Jepang pertama kali mendarat di Tarakan tanggal 11 sampai 12 Januari 1942. Dan di paling bawah ini
di bawah gambar ini nanti ada aksinya nih Bapak Ibu. Kalau misalkan aksinya adalah maju ke depan satu kotak, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yaitu maju ke kotak ke depan satu kotak. Nah, seperti ini. Tetapi kalau misalkan mereka tidak melewati atau tidak mendarat gitu ya, hasil lemparan datunya itu tidak mendaratkan mereka di kotak yang ada gambarnya, misalkan di kotak yang warna polos ini, maka mereka harus menjawab soal. Gimana caranya? Bapak Ibu bisa klik di sini, kan ada dua set kartu ya, atau dua tumpukan kartu, ada yang memiliki logo S dan ada logo P. S di sini maksudnya adalah soal, P di sini adalah power up gitu ya, kartu power gitu. Nah, kartu soal ini nanti akan berisi soal yang harus dijawab oleh para pemain gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik saja, klik kiri, nah, maka akan muncul soalnya. Bapak Ibu bacakan, kemudian berikan waktu berapa ya? 8-10 detik lah, atau nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika nantinya jawaban mereka benar, misalkan ya jawabannya benar, nah, restorasi Meiji, maka nanti mereka berhak untuk membuka kartu power up. Jadi pilihannya dua ya, jika jawabannya nanti benar, pilihannya mereka itu dua. Mereka boleh membuka kartu power up atau mereka tidak membuka kartu power up gitu. Nah, kalau misalkan mereka membuka kartu power up, berarti mereka itu memiliki kemungkinan karena nanti kartu power up ini akan berisi beberapa aksi gitu ya, dimana aksinya itu bisa menguntungkan mereka, bisa merugikan mereka. Misalkan saya contohkan, kita buka nih misalkan ya, pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI gitu ya. Kemudian kita klik buka centang ini untuk membuka aksi apakah yang akan ada di dalam peristiwa ini gitu ya. Dan ini ada keterangannya juga, nanti kita bisa belajar juga gitu ya, kita bisa belajar tentang ini, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, kemudian aksinya adalah maju ke depan dua kotak gitu ya, berarti mereka berhasil mendapatkan aksi dua kotak yang menguntungkan mereka. Nah, kalau misalkan jawaban yang mereka berikan tadi salah, misalkan saya contohkan lagi ya ini ya, dan ternyata jawaban yang mereka berikan adalah salah, maka mereka harus kembali ke posisi awal sebelum mereka melemparkan dadu. Misalkan karena di sini tadi contohnya adalah posisi awalnya adalah di garis ini ya, di belakang angka kotak bernomor 1, maka mereka harus kembali di sini lagi. Ini di sebelah sini misalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jika jawaban mereka benar, mereka boleh memilih mengambil membuka kartu power up atau tidak, seperti itu. Dan nantinya mereka ini akan berlomba-lomba ya, misalkan Soekarno berarti nomor 2, nanti gilirannya Hatta, dia dapat 5 kotak, nanti kemudian Soekarno melempar dadu lagi, ternyata dia bisa lompat sampai sekian misalkan. Kemudian misalkan dia bisa lompat sampai sekian gitu ya, sampai pada akhirnya nanti salah satu daripada tokoh ini berhasil mencapai bendera merdeka ya, atau berhasil mengibarkan bendera merah putih di tanah air Indonesia. Misalkan dia berarti di posisi 45 ini ya, ini belum berarti dia ini menang. Mereka harus melakukan 1 kali lagi. Jika lemparannya adalah 1 gitu ya, maka mereka akan menang Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi jika nanti hasil lemparannya adalah lebih daripada 1, maka mereka harus kembali gitu ya. Misalkan angkanya adalah 2, berarti mereka harus mundur 1, 2 gitu ya. Jadi harus mundur seperti ini. Seperti itu penjelasannya. Dan bagaimana sih cara membuatnya, maka akan saya jelaskan selanjutnya. Board game Indonesia Merdeka ini saya buat menggunakan bantuan sebuah website, yaitu website flippity.net. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke website flippity.net. Silakan Bapak Ibu ketikkan flippity.net gitu ya. Bapak Ibu bisa enter, kemudian kita akan dibawa ke website flippity.net. Jadi flippity.net ini akan memiliki banyak sekali fitur Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan gitu ya, mulai dari flashcard sampai
ini ya, assessment quiz gitu ya. Tetapi di sini kita akan menggunakan fiturnya yaitu Flippity Board Game. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Di sini ada 3 ya, ada demo, ada instruction, dan ada template. Di sini nanti semua semua petunjuknya itu sebenarnya sudah sangat rapi di sini, Bapak Ibu. Ini bisa dibaca sendiri. Bagaimana cara mengeditnya, kemudian bagaimana cara menambahkan gambarnya, mengubah gambarnya gitu ya. Semuanya sudah ada di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita klik template gitu ya. Kita klik template, maka kita akan dibawa ke sebuah laman Google Sheet di mana kita itu diminta untuk mengcopy template-nya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada semacam desain gitu ya, desain yang sudah jadinya, tapi nanti bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu klik make a copy. Nah, maka dari sini hal yang penting juga adalah Bapak Ibu harus sudah sudah login gitu ya, atau sudah dalam kondisi masuk dalam akun Google Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ya hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah, ini kan masih namanya adalah copy of Flippity.net board game template. Nah, kita ubah saja dulu namanya gitu ya. Kita ubah namanya menjadi project gitu ya, project board game Indonesia Merdeka misalnya. Kemudian setelah kita rubah namanya, maka kita buat dia ini bisa diakses gitu ya secara online. Caranya adalah Bapak Ibu klik publish to web, kemudian Bapak Ibu pilih publish gitu ya, klik publish, klik OK. Nah, kemudian ini kan sudah muncul ya link yang bisa kita buka. Ini tuh sudah bisa diakses oleh orang lain gitu. Tetapi bukan link ini yang akan kita gunakan. Kita tutup saja dulu. Kemudian kita beralih ke sheet bernama Get the Link Here gitu ya. Ini kan ada beberapa sheet gitu ya, mulai dari board game sampai Get the Link Here. Bapak Ibu klik Get the Link Here. Nah, kemudian di sini sudah ada lamannya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini yang akan kita buka. Klik dulu. Kemudian di sebelah bawahnya ini nanti Bapak Ibu bisa klik lagi. Maka kita akan dibawa ke tampilan default gitu ya, atau tampilan yang desain awalnya gitu, Bapak Ibu. Yang nantinya kita akan rubah ini ya. Kita akan rubah sesuai dengan yang sudah saya buat ini. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa gitu ya kan? Kita kan sudah bisa membuatnya ini kan. Caranya kita harus membuat satu folder di Google Drive kita agar nanti itu bisa kita kerjakan gitu ya. Bapak Ibu silakan buka Google Drive milik Bapak Ibu, kemudian pasti dia akan muncul di bagian paling atas gitu ya, file daripada template board game Indonesia Merdeka, template dari Flippity.net tadi. Nah, ini ya sudah ada ya. Caranya adalah kita buat folder baru, klik new folder. Masih belum koneksinya masih belum ini ya. Kita bisa menampilkan Google Drive saya secara maksimal. Nah, ini sudah muncul menu folder. Kita klik menu folder. Kita tulis saja project board game Indonesia Merdeka. Fungsinya apa? Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan project board game. Jadi nanti semua materialnya itu kita simpan dalam satu folder ini, Bapak Ibu, supaya nanti tidak terpencar-pencar gitu ya. Kita juga nggak bingung gitu loh cara untuk penyimpanannya gitu. Karena kan tidak mungkin ini dalam membuatnya sih bisa selesai dalam waktu yang cepat gitu ya. Nanti pasti butuh beberapa waktu, dan apalagi kalau Bapak Ibu masih awal gitu ya, baru masih perlu waktu untuk mempelajarinya, pasti nanti tidak bisa langsung jadi gitu.
selanjutnya kita kan sudah punya foldernya ya, Project Board Game Indonesia. Nah, kita pindahkan nih Bapak Ibu, template-nya ini kan masih di luar gitu ya, di dokumen atau direktorinya masih di luar gitu ya. Kita pindahkan dulu, klik kiri, kemudian akan kita pindahkan ini ya ke sini. Kita tunggu apakah dia sudah pindah. Karena ini kemudian terkendala koneksi internet saya yang tidak stabil, klik kanan saja, kemudian Bapak Ibu pilih move to ini ya, move to, klik. Nah, sini kan ada beberapa pilihan, Bapak Ibu pilih my drive, kemudian tempatkan di project board game ini tadi ya. Nah, ini kita tempatkan di sini. Biasanya di bawah sini sudah ada tulisannya ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita pindahkan di folder yang sudah kita buat tadi. Kita buat di sini. Kita klik move here. Nah, ini dia sudah otomatis terpindahkan ya. Nah, jadi kita sudah membuat satu folder, nanti semuanya akan tersimpan di sini. Nah, seperti apa langkah selanjutnya? Tetap stay tune ya. Nah, bagian ini kita akan mengubah garis start dan garis finishnya sesuai dengan tema kita, yaitu sejarah pendudukan Jepang atau sampai Indonesia merdeka gitu ya. Jadi garis startnya ini adalah masih dalam kondisi diduduki atau dikuasai oleh Jepang. Oleh karena itu nanti di garis startnya ini kita akan ganti dengan bendera Jepang, sedangkan untuk garis finishnya kita ganti dengan bendera Indonesia yaitu merah putih gitu ya. Caranya gimana? Kita cari gambarnya dulu ya, kita cari benderanya dulu. Bapak Ibu bisa buka di pencarian di Google gitu kan, ketik aja bendera gitu ya, bendera Jepang PNG gitu ya. Kemudian di sini di bagian kolom pencarian gambar Bapak Ibu klik, sini ada banyak sekali gambar. Nah, sini saya contohkan yang gambar yang mana ya? Nah, yang ini aja. Saya klik, kemudian saya klik kanan, klik open link in new tab gitu ya, mana? Ulangi lagi. Ini aja, open image in a new tab gitu ya. Ini kan kita sudah dapatkan gambaran secara keseluruhan. Tapi di sini di bagian belakangnya ini masih ada latarnya gitu ya. Kita akan menghilangkan latarnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan bantuan website remove.bg gitu ya. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu nanti bisa klik di URL-nya, klik copy, kemudian Bapak Ibu buka menu URL, Bapak Ibu pastekan di sini URL yang kita copy tadi, klik OK, maka kita akan mendapatkan bendera Jepang ini yang sudah tidak ada bagian belakangnya ya, atau gambar belakangnya. Sehingga nanti dia itu bisa menempel dengan baik di sebuah layer gitu. Kemudian kita kan sudah dapat benderanya ya, sedangkan kita itu butuh mengonlinekan gambar ini gitu, supaya nanti dia itu bisa dipanggil oleh template daripada fluidity.net. Maka dari itu kita akan menggunakan bantuan daripada aplikasi Google, yaitu namanya adalah Google Drawing. Bagaimana cara membukanya? Bapak Ibu bisa klik di Google Drive terlebih dahulu, dan nanti perubahan gambarnya itu akan kita kita taruh di folder namanya, kita buat folder baru dulu, yaitu folder garis gitu, garis start dan finish misalnya. Kita klik create gitu ya. Kita tunggu. Ini kita sudah berhasil, klik 2 kali untuk masuk di folder ini. Kemudian Bapak Ibu klik new. Bapak Ibu bisa pilih more. Di sini ada Google Drawing. Bapak Ibu klik di sini. Dan
kita itu akan diarahkan untuk membuka sebuah aplikasi Google Drawing ya. Nah di sini kan kita sudah berhasil membukanya meskipun belum sempurna karena koneksi internet saya juga tidak terlalu cepat. Nah di sini kita sudah membukanya, dan yang harus kita lakukan pertama adalah kita ganti dulu nama file gambar ini ya. Kita beri saja namanya adalah start gitu tadi. Start ya. Kemudian ukurannya ini Bapak Ibu, ini kan yang belum kita ketahui ya, karena kan ukuran daripada benderanya ini berapa gitu ya. Untuk mencari tahu berapa gambaran, berapa ukuran bendera yang bawaan daripada template dari Flippity.net, Bapak Ibu bisa, caranya adalah buka di template Google Sheet-nya. Di sini kan sudah ada lamannya ya, sudah ada source daripada atau sumber daripada gambar itu sendiri. Di sini sudah ada URL-nya, ada gambarnya. Kita buka saja Bapak Ibu. Kita buka di tab baru gitu ya, tab baru. Kita buka saja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah dapat gambarnya kan. Kemudian Bapak Ibu save. Kita save terlebih dahulu di dalam laptop kita. Dan ini saya sudah punya gambarnya ya. Karena saya sudah punya gambarnya, kita klik kanan, kemudian Bapak Ibu pilih properties. Nah di sini nanti ada bagian detail, tab detail ini nanti akan terlihat gitu ya, ukurannya berapa. Di sini kan ukurannya adalah lebarnya itu 72 pixel dan tingginya itu 65 pixel. Maka dari itu nanti di Google Drawing-nya juga kita ubah Bapak Ibu sesuai dengan ukurannya tadi gitu ya. Klik page setup, kemudian kita pilih custom. Bapak Ibu, ini ukurannya sudah inci ya. Ini adalah lebarnya, dan lebarnya tadi itu 72 ya. 72, ya 72, dan tingginya adalah 65. Ini adalah 65. Kita klik OK. Nah, kita sudah dapat ukuran standarnya gitu ya. Kemudian kita copy Bapak Ibu untuk gambar bendera Jepangnya, klik kanan, kita klik copy image address atau copy image langsung juga nggak apa-apa, terserah. Jadi saya gambarkan yang copy image saja gitu ya, contohkan gambar copy image. Kemudian Bapak Ibu klik kanan, pastekan di sini di Google Drawing-nya. Nah ini meskipun ukurannya kecil gitu ya, kita bisa tarik nih sesuai dengan ukurannya. Nah ini tinggal kita ketengahkan saja. Ketengahkan, nanti sampai ada garis merah vertikal dan horizontal. Ini sudah tandanya sudah berada di tengah. Di sini sebenarnya kita itu sudah mendapatkan gambarnya. Terus bagaimana supaya gambar ini nanti bisa di-online kan gitu ya, atau bisa digunakan di dalam permainan digital Indonesia Merdeka itu tadi. Bapak Ibu klik file, kemudian pilih publish to web. Nah di sini nanti ada beberapa ukuran gambarnya. Bapak Ibu pilih yang large aja ya, yang paling besar. Kemudian Bapak Ibu klik publish, klik OK. Kemudian kita akan mendapatkan URL-nya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu klik kanan, klik copy. Kemudian Bapak Ibu pastekan di template foldernya, template daripada project board game Indonesia Merdeka tadi. Kita ganti file gambar asli dari bawaan, template bawaan dari Flippity, kita paste. Nah, kita klik enter. Sebenarnya di sini kita sudah dapat nih Bapak Ibu. Kita bisa merubahnya ya. Nah, untuk memastikannya Bapak Ibu silakan kembali ke template-nya tadi. Kemudian Bapak Ibu refresh ya. Klik F5 itu ya. F5. Ya, kita refresh atau kita reload setnya. Apakah sudah ganti ataukah masih sama? Nah, benar ya Bapak Ibu ya, sudah ganti ya. Sudah ganti. Dan bagaimana cara mengubah gambar yang bendera yang satunya, itu bendera merah putih, caranya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ulangi lagi aja cara daripada bendera Jepang ini. Nah, untuk mengubah bendera yang satunya lagi, kita kan
bisa menggunakan cara yang sama seperti bendera Jepang tadi, yaitu kita kan di sini sudah punya satu ya, kita tutup saja. Kita punya satu bendera Jepang dan ukurannya saya rasa akan sama gitu ya, akan sama. Jadi kita tidak perlu mendownload gambar bendera garis finishnya ini ya, kita cukup mengcopy saja. Jadi di Bapak Ibu bisa cek di Google Drive, di sini sudah muncul ya, benar kan, sudah ada satu file gambar yaitu start. Caranya adalah kita itu tinggal copy saja Bapak Ibu, klik file gitu ya, file, kemudian kita klik make a copy, kita namanya kita ganti, kita jadi finish gitu. Dan untuk foldernya nggak usah dirubah ya, karena kan nanti jadi satu ya dengan garis start, dia otomatis akan membuat salinannya gitu ya. Kita tunggu sampai di ini sukses membuat salinannya. Nah, di sini kita sudah dapat salinannya, namanya filenya juga finish. Kita tutup saja yang file start tadi. Kemudian langkah berikutnya kita mencari gambarnya ya, bendera merah putih ya. Saya pilih yang ini saja lah ya, bendera merah putih, klik. Kemudian kita klik kanan, open image in a new tab. Akhirnya sudah dapat, kita copy URL-nya, kita pastekan di website remove.bg untuk menghilangkan backgroundnya terlebih dahulu. Nah, kita kan sudah dapat nih, kita klik kanan, kita copy image, kita kembali ke Google Drawing, kita hapus ini, kita pastekan gambar bendera merah putih tadi, kita perbesar Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita perkecil ya, atau kita potong, kita crop bagian-bagian yang tidak penting. Kemudian kita crop lagi untuk tingginya. Nah, ini saya rasa sudah. Kemudian kita perbesar lagi sesuai dengan ukuran daripada nggak terlalu besar, ini terlalu besar lagi. Nah, ini sebenarnya sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Kemudian kita sama Bapak Ibu, kita publish dulu ya, publish to web. Kita pilih large, kita klik publish, oke. Kemudian kita tunggu sampai dia berhasil mengenerate gitu ya linknya. Nah, sini kita sudah dapat, kita klik kanan, kita copy, kita tutup saja, kita pastekan di bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada tulisannya finish gitu ya, klik finish, kita ganti ini. Nah, enter, maka otomatis kita tunggu sampai dia tulisan tersimpan, save to drive, artinya perubahan itu berhasil disimpan. Kita cek apakah dia masih ada atau sudah berubah. Ya, benar ya Bapak Ibu ya, sudah berubah gitu ya, jadi bendera merah putih. Nah, untuk tahapan ini saya rasa cukup, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Di tahapan ini kita akan mengubah token-tokennya ini Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau dalam permainan catur itu pion-pion gitu ya, kita akan mengubah token, saya sih ini menyebutnya ini token-token ya, token kemerdekaan, sesuai seperti yang saya buat. Di sini ada jumlahnya, ada 6 gitu ya, dari Rajiman sampai Tan Malaka. Caranya seperti apa? Kita langsung praktek. Bapak Ibu pertama kali buka Google Drive terlebih dahulu ya, di folder project board game Indonesia Merdeka atau nama board game Bapak Ibu gitu ya. Kita buat foldernya dulu Bapak Ibu, sama seperti kesempatan sebelumnya, yaitu token
tokoh kemerdekaan misalnya. Ini yang kita buka, kemudian kita buat filenya juga, ya kan, buat filenya, klik more, kita buka Google Drawing, kita beri nama, misalkan tadi kan yang pertama adalah Rajiman itu ya, kita tulis saja biar gampang, kita berikan tanda itu satu, token Rajiman ya. Kita klik enter, sudah tersimpan. Kemudian kita cari tahu dulu nih Bapak Ibu, ukuran daripada token yang sesuai gambar bawaan dari template Flippity ini berapa gitu ya. Kita klik kanan saja. Ini kan kita sudah dapat nih Bapak Ibu ya, klik kanan kita sudah dapat. Kita download terlebih dahulu, kita save image, save, kemudian kita lihat berapakah ukurannya dia gitu ya. Klik detail, di sini ada 49 pixel lawan 74 pixel. Oke, kita buat ukuran dari file Google Drawing-nya juga seperti itu. Kita buka page setup, klik custom, ukurannya kita rubah dulu jadi pixel, yaitu tadi 49 kali 74, 49 kali 74 ya. Kita klik apply. Nah, kita sudah dapat di sini berapa. Kemudian kita cari ini ya, gambar rajimannya, misalkan rajiman vektor. Oke, kenapa harus vektor? Agar nanti itu bisa mendapatkan apa ya, gambar yang kartun gitulah ya. Di sini tidak ada, kita coba hilangkan vektornya saja. Semoga pencarian gambarnya jauh lebih banyak. Kayak ini ya, ada beberapa yang bisa kita pilih. Saya pilih yang ini saja Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini kan sudah ada gambarnya. Kita akan menghilangkan backgroundnya dulu, belakangnya ya, atau gambar belakangnya. Kita buka, sama juga website remove dikit ini, kemudian kita ambil URL-nya ya. Kita pastikan dulu, klik kanan, klik copy, kemudian kita klik URL, kita masukkan URL-nya, kita klik OK. Kita akan mendapatkan gambar rajiman tanpa gambar belakangnya itu yang hilangnya. Kita klik kanan, kita klik copy image, kita buka lagi Google Drawing kita pastekan di sini. Nah, untuk ukurannya kita buat agar si rajiman ini full ya. Dan sudah, kemudian kita tarik agak ke bawah sampai nanti ada garis merah vertikal dan horizontal. Sampai di sini kita sudah dapat gambar rajiman nih Bapak Ibu. Kemudian kita harus mengonline-kannya gitu ya. Kita klik publish to web. Kemudian kita klik publish, kita klik OK. Dan kita akan dapatkan URL-nya. Kita copy, kita ganti di template ini ya, di template board game dari Flippity. Di bagian mana? Di bagian set, namanya adalah materials gitu ya. Kita klik materials. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu, ada token 1 sampai 8. Ini kan sesuai dengan jumlahnya ya. Yang 1 sampai 8 berarti dia ada di sini nih Bapak Ibu. Kita ganti. Nah, kita ganti yang nomor 2 saja. Ini kan ada 8, dan sedangkan rencananya kita hanya akan menggunakan 6 gitu ya. Jadi kita mulai dari token nomor 2 saja, kita rubah sumber gambarnya dengan yang sudah kita buat menggunakan Google Drawing, klik enter. Nah, maka dari sini kita sebenarnya itu sudah dapat gitu ya. Kita cek, kita refresh, klik F5, kita reload. Nah, ini ya sudah jadi ya. Kita ganti, oh ini ukurannya kecil benar ya. Publish to webnya itu iya medium ya.
kita buat besar saja Bapak Ibu. Jadi kita back dulu, kita ganti large gitu ya, kita publish agar nanti gambarnya juga tampilannya besar gitu ya, tidak terlalu kecil. Di sini kita rubah lagi, enter. Nah, di sini kita coba ya, cek ukurannya apakah sudah sesuai dengan tinggi daripada pion-pion dari defaultnya ini. Nah, ini ya sudah besar Bapak Ibu, cukup lah ya menurut saya, karena memang kan bagian bawahnya kan kepotong ini yang nggak lengkap ya, nggak apa-apa ya. Jadi, di sini kita sudah dapat satu gambar nih Bapak Ibu. Kita sudah dapat satu gambar tokoh kemerdekaan. Nah, nanti bagaimana caranya, tinggal Bapak Ibu copy terlebih dahulu ya, copy terlebih dahulu. Nah, ini kan kita sudah dapat satu token nih ya, token Rajiman. Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian Bapak Ibu klik make a copy untuk membuat token berikutnya. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu rename namanya. Rename namanya adalah nomor 2, yaitu Soekarno gitu ya. Klik dan kita klik 2 kali. Kita tutup dulu token yang Rajiman ini, kita klik 2 kali. Kemudian ini kan kita sudah ya, kita dapat file Soekarno. Kita hapus saja gambar dari si Rajiman, kita cari gambar di internet Soekarno vektor. Nah, di sini ada banyak ya, saya sarankan untuk menggunakan kata vektor. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya Soekarno PNG ini kebanyakan gambarnya itu hitam putih gitu ya Bapak Ibu, jadi kurang begitu menarik sih menurut saya. Jadi kita harus tambahkan vektor agar nanti yang muncul ini banyak gitu ya, dan mayoritas gambarnya adalah gambar-gambar kartun seperti itu. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pilih gitu ya, bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya contohkan yang mana ya, tidak ada yang pas ya gambarnya. Sebenarnya sih ini semuanya kembali ke kita masing-masing ya Bapak Ibu, mau pakai gambar yang mana itu. Tapi di sini saya contohkan yang ini saja lah ya, gambar yang ini. Kita klik kanan, kita ulangi lagi karena bukan gambar yang aslinya yang keluar gitu ya. Nah, ini sudah gambar yang aslinya gitu ya, tampilan ukuran sesungguhnya. Kita sama juga, kita hilangkan dulu gitu ya bagian belakangnya atau gambar belakangnya. Nah, jika kita sudah dapat, kita klik kanan, kita klik copy, kemudian kita buka lagi di Google Drawing, kita klik paste, kita ubah ukurannya sesuai dengan ini ya, kita sudah dapat Bapak Ibu, tinggal kita publish saja. Kita rubah ukurannya menjadi ukuran large yang paling tinggi, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Google Sheet ya, yang menjadi template daripada Google Drawing. Jadi templatenya Board Game Fluidity. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu ya, kita sudah dapat tokennya. Tapi kalau misalkan nanti gambarnya tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu, kita mau diganti, terserah. Tapi intinya itu sama gitu Bapak Ibu, caranya sama. Kemudian lakukan hal yang sama gitu ya, lakukan hal yang sama pada token-token yang lain sampai nanti itu terbentuk 6 tokoh kemerdekaan gitu ya. Nah, saya skip dulu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah
memiliki 6 token tokoh kemerdekaan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, dan saya juga sudah mempastekan hasilnya di template boardgameflippity.net menggunakan Google Spreadsheet atau Google Sheet. Nah di sini kan ada 8, kita hapus saja nih Bapak Ibu yang nggak kita kepakai gitu ya. Kita klik delete, kita klik delete juga, dan kita cek apakah sudah sesuai gitu ya. Kita klik F5, kita reload, kemudian nah Bapak Ibu kita sudah dapat tokoh-tokoh token kemerdekaannya. Sampai di sini untuk tahap ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Pada bagian ini kita akan mengubah logo dari board game ini ya, warna kuning orange ini. Kita akan merubah bagian ini. Nah bagaimana caranya? Kita buat dulu file di Google Drawing ini. Bapak Ibu buka di folder project board game-nya, kemudian Bapak Ibu buat folder baru, kita sebut saja logo board game gitu ya. Kemudian kita buka, kita klik new, kita klik more, kita buka aplikasi Google Drawing. Nah, kemudian nama filenya kita ubah menjadi logo board game. Saya tambahin di Indonesia Merdeka. Jika sudah, kita harus mengubah ukurannya terlebih dahulu biar sesuai dengan bawaan daripada logo board game template dari Flippity. Kita klik kanan, kita save image langsung. Kita cari tahu Bapak Ibu berapa ukurannya dia. Nah, ini kita klik kanan di filenya, kita klik properties, kita pilih details. Di sini 329170. Kita ubah ukuran dari halaman di Google Drawing-nya tadi pakai ukuran pixel 329170. Oke, kita klik apply. Nah ini adalah ukurannya ya, sudah sesuai kan seperti yang tadi dikasih benar ya, sudah. Maka dari itu kita butuh gambarnya nih Bapak Ibu, kita butuh gambar seperti yang saya contohkan ini. Kita butuh gambarnya terlebih dahulu, yaitu kita buka tab baru, kita tulis pahlawan kemerdekaan PNG. Nah sini kan ada banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Kalau yang sesuai contohnya saya ambil yang ini, kemudian kita klik kanan, open new image, kita hilangkan backgroundnya dulu Bapak Ibu dengan membuka website remove.bg. Kita klik URL, kita copy URL nya, kita pastekan di sini. Kita tunggu. Nah kita sudah dapat ya, kita copy gambarnya, kita kembali ke file Google Drawing kita pastekan di sini. Nah ini kita sudah dapat nih, sudah dapat. Kita taruh dia di tempat tengah gitu ya, dan sampai muncul ada garis merah dan nah ya, ini ya garis merah yang bersinggungan vertikal dan horizontal. Kita agak perkecil saja karena nanti kita butuh tulisan gitu ya, kita juga butuh tulisan board gamenya nanti. Nah untuk tulisan board gamenya kita bisa dapatkan di mana? Kita bisa membuat di nanti Bapak Ibu bisa ketik di Google gitu ya, cool text,
enter. Nah ini ya, paling atas cooltext.com. Kita akan membuat tulisannya di sini. Ini ada beberapa macam jenis font yang menarik gitu ya. Di sini saya menggunakan jenis font yang ini. Saya klik kiri saja. Jalan ya, kita tunggu dulu. Nah di sini kita ubah tulisannya menjadi Bogem. Kemudian untuk jenis fontnya sudah ini saja, ukurannya juga tetap saja sama 70. Kemudian untuk warnanya ini kan bisa diganti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih aja di kotak yang berisi warna ini, dan nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri gitu ya. Atau nanti kalau Bapak Ibu bingung dengan warnanya, Bapak Ibu bisa buka website colors gitu ya. Nah ini colors.co. Nanti di sini ini Bapak Ibu bisa mengcopy kode hex dari warna yang biasanya digunakan dalam website gitu ya. Nah ini ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa copy gitu ya, copy URL, copy kode hexnya. Di sini saya buat default saja atau tidak saya rubah ini. Nanti bisa tinggal diklik kiri, tempat yang akan tercopy, kemudian dipastekan di sini. Nah ini kode hexnya kita rubah sesuai dengan warna-warna yang Bapak Ibu kehendaki gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan mengubahnya. Kemudian untuk outline ini adalah garis-garis tepi yang ada di fontnya ini, dan saya rasa garis tepinya juga sudah cukup. Dan warnanya hitam saja. Kemudian outline-nya juga ketebalan daripada garis-garis tepi yang ada di di hurufnya ini tidak perlu dirubah. Dan untuk yang lain-lainnya ini menurut saya juga tidak perlu dirubah. Kita langsung saja create logo. Nah jika sudah, kita download. Ketika kita sudah download, kita buka foldernya, kemudian kita tambahkan ke ini ya, kita tambahkan ke Google Drawing kita perkecil dulu ukurannya biar lebih mudah untuk diatur gitu ya. Sudah, kita kecil sehingga nanti cocok gitu ya, cocok dengan dengan berikutnya. Ini saya rasa cukup ya. Kita agak ke ataskan lagi. Nah cukup, dan kita tunggu. Kita buat gambar bawahnya juga. Nah ini bagaimana caranya? Bapak Ibu klik edit saja, kemudian kita buat tulisan Indonesia Merdeka seperti itu, Indonesia. Nah karena ini kalau Indonesia Merdeka kan terlalu panjang gitu ya, kita klik enter, kita kasih spasi Merdeka. Kenapa? Agar nanti dia ini tidak terlalu panjang gitu. Tapi kalau sebenarnya mau panjang juga nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Untuk warnanya juga tidak saya rubah, langsung saja create logo, langsung download. Nah kita bisa tambahkan langsung dari hasil downloadan itu ke file Google Drawing-nya. Nah seperti ini, ukurannya juga cukup besar, kita perkecil dulu, kita crop ya bagian-bagian yang tidak perlu, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk menempatkan atau memindahkan ya, disesuaikan dengan gambar yang lain. Kita kecil saja. Nah kalau misalkan ini masih terlalu terlalu besar gitu ya, maka kan lebih baiknya kita buat memanjang saja. Kita
dapat memanjang, jadi kurang tidak matching gitu ya, kita buat memanjang saja, tidak usah seperti ini gitu, kita buat memanjang saja. Nah ini sudah seperti ini aja, kita create logo karena ukurannya logonya juga memanjang gitu ya. Kita tambahkan seperti ini. Kalau sudah memanjang, kita perkecil ukurannya untuk matching. Nah ini saya rasa sudah ya, sudah bagus. Kemudian kita bisa tambahkan sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita klik publish to web, kita buat ukurannya large sebelum kita publish, kita klik OK. Kemudian kita sudah dapat URL-nya, kita sudah berhasil mengonline-kannya. Lalu di bagian mananya nih? Di bagian sheet board game. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih di bagian, nah ini ya, name ini Bapak Ibu. Name-nya ini kita ganti, master, enter. Kita tunggu dia sampai menyimpan sendiri, otomatis menyimpan, dan kita lihat, kita refresh apakah sudah berganti dengan sesuai gambar yang kita buat tadi. Ya benar sekali Bapak Ibu ya, sudah berubah. Dan pada bagian ini kita sudah selesai, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, di bagian ini kita akan mengubah tampilan belakang kartunya ini ya. Di sini kan secara default bawaan berwarna biru dan menggunakan simbol tanda tanya gitu ya. Ini menandakan ini adalah kartu pertanyaan. Kita rubah bagaimana caranya. Kita cari tahu terlebih dahulu posisi daripada kartu soalnya ini di template Google Sheet dari flippity.net gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa buka di bagian material sini ya, kolom lembar sheet materials, dan nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada keterangan card decolor 1 dan 2 gitu, dan ada juga card simbol 1 dan 2. Dan ini kita bisa paham gitu ya, bahwa ini adalah untuk warna backgroundnya. Kalau ini kita tidak bisa menggunakan gambar, kita hanya bisa menggunakan warna secara polos gitu ya, karena ini adalah temanya Indonesia Merdeka, jadi akan saya rubah menjadi warna merah, dan juga yang satunya berwarna putih gitu ya, jadi merah putih gitu. Kemudian untuk simbolnya Bapak Ibu bisa cari gitu ya, cari di Google, misalkan saya menggunakan simbol S vektor PNG. Nah, ini kan muncul banyak sekali. Ada beberapa, nanti kita akan pilih salah satu ya, saya pilih ini saja nanti. Kemudian kita harus membuatnya lagi Bapak Ibu di mana, di Google Drawing gitu ya, agar nanti ini enggak ada backgroundnya. Kalau ini ada backgroundnya kan nanti kelihatan kurang rapi gitu ya, kurang menarik. Kita kembali lagi ke Google Drive, dan di folder project board game Bapak Ibu buat folder baru, yaitu namanya kartu pertanyaan misalnya, kartu pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu buka foldernya, kemudian kita buat Google Drawing. Nah, kita cari tahu ukurannya ini berapa nih Bapak Ibu, simbolnya gitu ya. Kita bisa cek di sini saja langsung. Kita copy, kita buka gitu ya. Kita buka di tab baru. Kita cari tahu ini ukurannya berapa. Kita save image. Save saja. Kemudian kita cari tahu ukurannya dia ini adalah 19
90 kali 90. Oke, kita buat Google Drawing, kita tulis saja apa ya, logo satu soal. Kemudian kita ubah ukurannya di page setup. Tadi menggunakan ukuran pixel, ukurannya adalah 90 kali 90. Kita langsung, nah ini sudah dapat ya. Kemudian kita kembali lagi ke pencarian gambar kita tadi. Kita kan sudah mendapatkan gambar mana yang akan kita ubah. Kita hilangkan backgroundnya terlebih dahulu, sama kita buka remove.pg ya. Kita klik URL, kita copy URL-nya, kita pastekan di sini. Ini tunggu hasilnya. Kita akan mendapatkan hasilnya. Kita copy image, kemudian kita pastekan di template board game-nya yang untuk card deck yang pertama ya. Oh teman-teman, harusnya saya pastekan di sini ya, di apa, Google Drawing ya. Sudah kita tengahkan dan kita perbesar saja. Nah, sekian cukup ya. Jika sudah, ini kan otomatis tersimpan. Kita publish untuk bisa dibuka di website kita. Ukurannya buat perbesar, large, kita publish. Ketika sudah muncul URL-nya, kita copy dan kita pastekan di bagian ini, bagian template-nya ya. Template-nya kita sudah dapat satu, ya kan? Kita sudah dapat satu. Tutup saja. Kemudian kita klik, kita tutup ya. Untuk logo kartu soalnya kita gandakan seperti itu. Kita make a copy gitu ya. Nah ini untuk kartu power ini, tentu saja kita hariin logo kartu power up. Ini ada kartu aksi juga boleh, tapi di sini saya lebih senang menggunakan kata power up. Kita klik kiri 2 kali, kita buka, kita hapus. Nah di sini kita cari logonya juga, kita tinggal ganti saja, tadi kan S kita ganti P gitu ya. P. Nah di sini ada banyak sekali, tapi saya pilih salah satu dan saya pilih yang ini saja. Klik kanan, open image, kita copy, kita hilangkan backgroundnya dulu. Copy image, kita kembali lagi ke Google Drawing, kita perkecil dulu ya. Oke, sudah kita perbesar sesuai dengan ukurannya gitu ya. Oke, sudah. Dan sudah menyimpan, kita publish dia. Besar, large, oke, copy, kemudian kita pastekan di template-nya. Oke, gitu ya. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah berubah. Nah, ini ya, ini sudah berubah untuk logonya. Sini sudah berubah ya. Nah, kenapa yang satunya tidak muncul gitu ya kan? Harusnya kan muncul ya, karena kan di sini tadi kita sudah mengedit 2, karena di bagian card deck 2 ini masih kosong gitu ya. Maka dari itu dia tidak mengenerate apapun. Supaya untuk bisa menampilkan, kita copy saja dulu yang di bagian ini ya. Kita copy saja untuk memastikan bahwa dia itu keluar nanti. Kita paste value dan untuk sampai dia menyimpan, kita refresh lagi tampilannya. Sekarang muncul. Nah, bener kan ya? Jadi dia itu harus ada isinya dulu baru nanti muncul di sini Bapak Ibu.
seperti ini, tapi ini sepertinya tidak sinkron ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah tahu lah untuk caranya bagaimana ya. Itu pada bagian ini saya rasa cukup. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu menambahkan soal gitu ya, menambahkan soalnya. Di bagian ini kita akan menambahkan soal gitu ya, soal-soal sebagai tantangan atau rintangan bagi para pemain agar mereka ini bisa sampai ke bendera merah putih ini ya. Caranya gimana? Kita lihat dulu contohnya. Ketika nanti Bapak Ibu klik di tumpukan kartu soal ini ya, klik kiri, akan muncul seperti ini ya. Ini ada pertanyaannya, kemudian nanti ini ada kolom tombol untuk mencek jawaban benar gitu ya. Nah seperti ini jawabannya bisa berupa gambar, bisa juga nanti ada sebuah aksi gitu ya. Karena aturan main yang saya tentukan untuk kartu soal ini nanti berisi dengan materi-materi pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia atau masa pendudukan Jepang lah ya, sampai kemerdekaan Indonesia. Maka cara mengubahnya adalah Bapak Ibu nanti masuk ke bagian template ya, template dari project board game ini. Kemudian di sini kan ada kartek 1, ada kartek 2, di mana seperti yang saya jelaskan, kartek 1 itu untuk kartu soal, kartek 2 itu untuk kartu peristiwa gitu. Di mana itu hanya berisi kartu berisi penjelasan dari sebuah peristiwa gitu. Nah di sini nanti kita itu bisa menambahkannya. Di sini ini adalah nama jenis pertanyaannya kartu ini ya. Di kolom sebelah kiri ini adalah pertanyaan, kolom sebelah kanan ini adalah jawaban sesuai dengan keterangan headernya ini. Nah caranya di sini saya asumsikan Bapak Ibu sudah memiliki daftar pertanyaan gitu ya, sehingga Bapak Ibu tinggal menambahkannya saja. Misalkan saya ini ya, ini kan pertanyaannya saya copy saja, copy, kemudian saya tambahkan di sini, saya tambahkan value. Jadi sudah dapat satu pertanyaan. Kemudian, nah di sini nanti kita itu bisa menambahkan gambar, menambahkan gambarnya itu di dalam pertanyaannya atau di dalam kunci jawabannya gitu ya. Kalau misalkan ini kan saya contohkan tidak menggunakan kunci, tidak menggunakan gambar gitu ya. Copy, kita tambahkan sebagai jawabannya gitu ya. Nah di sini kita sudah dapat baru. Nah sini ini ada keterangan-keterangan untuk menambahkan link, menambahkan gambar, menambahkan video di YouTube, Desmos, menambahkan simbol-simbol matematika, dan juga menambahkan file gambar dari Google Drawing gitu ya. Nah caranya kita hapus saja gitu ya, karena kan kita tidak membutuhkan ini. Kemudian kita pindahkan saja dia di bagian paling atas. Nah kita cek terlebih dahulu, jadi menyimpan, kita lihat F5, kita reload gitu ya, kita reload dan kita lihat hasilnya. Nah benar kan, motif utama Jepang dalam invasi Indonesia adalah, klik ini. Nah sudah muncul ya, sudah muncul jawabannya gitu ya. Caranya seperti itu Bapak Ibu, cara menambahkan soal gitu ya, beserta jawaban. Nah, kalau misalkan mau menambahkan gambarnya gimana, Bapak Ibu bisa cari nih, misalkan gambarnya di internet dulu ya, ini berkaitan dengan invasi Jepang di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Nah, langsung kita cari gambarnya, terserah gambarnya nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Di sini saya akan contohkan yang ini saja. Kita klik kanan, klik kiri, kita klik kanan, kemudian kita lihat. Nah ini, nah, kita tambahkan di sini. Nah ini caranya gimana? Caranya adalah nanti, nah ini simbol apa ya? Pokoknya kurung buka gitu ya. Tapi ini bukan kurung buka, tapi lebih ke seperti ini, image gitu ya. Ketikkan image, kemudian titik 2, kemudian Bapak Ibu pastekan
alamatnya tadi, kemudian ditutup dengan kurung Kurawa ini saya, kemudian spasi. Sampai di sini kita itu sudah bisa menambahkan gambar. Jadi harus ada kodenya, Bapak Ibu. Kodenya itu untuk template-nya ini agar mengenali gitu ya, bahwa ini adalah link berupa gambar atau nanti link berupa video gitu ya. Kita klik enter, kita cek ya apakah sudah berubah. Nah, benar, kita sudah bisa menambahkan gambar ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan video gimana? Sama Bapak Ibu, nanti buka YouTube saja gitu ya. Buka YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa ambil videonya dari YouTube. Misalkan inovasi Jepang dari Indonesia gitu. Nah, pilih salah satu itu ya. Misalkan ini dari salah satu TV swasta, saya ambil saja, klik kanan. Kita buka dulu ya, kita buka. Nah, ini kan nanti sudah dapat URL-nya, kita nanti tinggal copy saja. Nah, ini kan nama filenya kan atau jenis filenya kan gambar nih ya. Jadi kan dari namanya kan jelas ya image ya, kita ganti aja Bapak Ibu video gitu, video. Kemudian kita rubah URL-nya, kita rubah sampai di sini, master. Nah, ini sebenarnya sudah kita cek gitu ya. Atau biasanya kalau ini adalah sebuah video, kita taruh saja atau kita tempatkan di pertanyaan gitu ya. Jadi kan semakin menambah menambah petunjuk gitu ya dalam memudahkan anak-anak untuk menjawab. Kita tes apakah dia sudah berubah. Kita cek ya, kita lihat. Oh, mohon maaf, ini sepertinya formatnya kurang tepat gitu ya. Kalau menggunakan video itu, langsung saja gitu ya, tidak perlu ada tanda-tanda atau keterangan video seperti ini, tinggal dihapus gitu ya. Nah, sudah tersimpan, kita cek, kita refresh. Kenapa harus selalu di refresh? Karena kan kita melakukan perubahan di template-nya gitu ya. Jadi kalau kita refresh, belum bisa ya, coba ya, kita ulangi lagi. Kenapa dia coba YouTube ya? Coba berarti kita ambilnya linknya itu copy address, coba. Pause saja biar tidak terlalu berat dulu ya. Share. Coba yang ini ya, kita ambil dari yang URL ini, pastekan di sini. Nah, benar Bapak Ibu, jadi URL-nya itu tidak bisa langsung kita copy dari itu ya. Jadi kita harus share terlebih dahulu sehingga nanti biar ini keluar gitu ya. Caranya nanti seperti itu tadi ya. Diklik share, kemudian nanti kita bisa dapatkan URL yang seperti ini gitu ya. Karena sepertinya template-nya tidak bisa membaca kalau kita mengambil URL yang ini gitu ya. Jadi harus yang dari sini seperti itu. Nah, kemudian untuk kartu power up-nya gimana? Sama juga Bapak Ibu, kalau kartu power up ini lebih ke peristiwa gitu ya, karena lebih ke peristiwa. Jadi saya contohkan, misalkan di sini saya ambil peristiwa ini aja, pengeboman oleh Angkatan Perang Jepang 8 Agustus 1941. Copy, kita tambahkan di sini gitu kan. Nah, di sini nanti
tinggal kita tambahkan gambar dan juga kita tambahkan power up gitu ya. Misalkan kita taruhlah kita itu mencari gambarnya ini ya, pengeboman Pearl Harbor, kemudian kita berwarna. Nah, kita klik kanan, image kita copy, sini kita copy dan kita tambahkan di sini. Caranya sama seperti tadi, klik image, titik 2 seperti ini, titik 2, kemudian kita tambahkan gitu ya keterangannya seperti apa. Misalkan copy, tekan di sini gitu kan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa aksi gitu ya, aksi lanjutan. Misalkan maju ke depan 2 kotak, mundur 2 kotak gitu ya. Di sini kan saya sudah memiliki aksi-aksi yang menurut saya itu seru gitu ya, seru untuk saya gunakan seperti ini ya, gerak maju 2 kotak, gerak mundur 2 kotak, kembali ke posisi start gitu ya, pilih salah satu pemain untuk bertukar posisi dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah aksi-aksi yang saya tambahkan untuk memperseru permainan ini. Tuh, kita klik enter. Nah, kita coba cek dulu ya. Sebenarnya caranya sama kok dengan yang kartu soal tadi, cara menambahkan soal-soalnya. Jika sudah, biarkan kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil gitu ya. Nah, kita klik. Nah, bener kan, sudah kan. Nah, muncul gambarnya juga bagus gitu ya. Jadi nanti sambil kita menjelaskan peristiwa Pearl Harbor itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita belum menambahkan ini ya, menambahkan aksinya gitu ya. Kita bisa nanti tambahkan maju ke depan 2 kotak. Udah, itu adalah aksi tambahan. Jadi ketika kartu peristiwa ini diaktifkan, maka yang mengaktifkan itu akan mendapatkan keuntungan dia bisa maju 2 kotak. Nah, seperti itu. Untuk bagian ini saya rasa cukup ya. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Pada bagian ini kita akan mengubah kotak-kotak gitu ya, yang menjadi jalur atau path daripada para pemain untuk bisa sampai ke garis finish gitu ya. Kotak-kotaknya ini totalnya ada 45 dan saya melihat kotak ini itu seperti halnya sebuah lini masa gitu ya, garis waktu gitu kan. Kalau dalam sejarah ya, mungkin Bapak Ibu yang bukan guru sejarah, ini lini masa itu adalah sebuah sebuah garis waktu gitu, garis bantu waktu untuk memudahkan kita itu dalam memahami urutan terjadinya sebuah peristiwa gitu ya kan. Nggak boleh lompat-lompat gitu ya, nggak boleh salah dalam menempatkan ini sebelum atau sesudah dari peristiwa A misalkan. Oleh karena itu nanti di sini saya akan menempatkan beberapa peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan urutan waktunya, dimulai dari kedatangan Jepang di Indonesia terlebih dahulu sampai nanti pembacaan teks proklamasi gitu ya, yang nanti menjadi penanda bahwa Indonesia ini sudah merdeka gitu ya. Tetapi ini kan kotaknya ada 45, jadi tidak semuanya saya isi Bapak Ibu, jadi hanya beberapa saja, dimana kan nanti ketika kotak ini ada gambarnya gitu ya, ada gambar peristiwanya, berarti ini nanti dia otomatis langsung buka kartu peristiwa gitu. Tapi kalau misalkan cuman polosan ini, warna-warna polosan ini, maka nanti dia harus membuka kartu soal. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kalau itu buka di bagian template ya, template board game-nya. Di sini nanti kan ada sheet board game namanya. Di sini ada beberapa ya. Ini kan totalnya ada 45 bener ya. Jadi kita itu mengubahnya di bagian ini. Kemudian di sini kan ada tampilan appearance gitu ya, atau juga ada instruction. Ini adalah nanti petunjuknya gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan mengubah dari kotak nomor 1 ini ya, space gitu ya, atau kotak-kotak ini ya. Nah, jadi kita ubah dari nomor 1, yaitu peristiwa kedatangan Jepang gitu, atau Jepang pertama kali mendarat di Indonesia. Kita ganti saja di sini. Mohon maaf, ini nanti
lebih ke langsung tampilan gitu ya, kita nggak bisa, kita mengubahnya di sebelah instruction gitu ya. Kita ubah dulu nama dari ini jadi Jepang mendarat pertama kali di Indonesia. Kemudian kita berikan gambar saja Bapak Ibu. Caranya ketik kurung buka 2 kali image gitu ya, sama seperti kesempatan sebelumnya. Kemudian kita cari peristiwa Jepang mendarat gitu ya, Jepang mendarat di Indonesia. Nah, misalkan ini aja Jepang mendarat gitu ya. Maka ini kita sebagai contoh saja, open image JPEG gitu. Kemudian kita pastekan di sini di bagian ini ya saya. Bagian ini kita ganti tampilannya seperti ini. Enter. Kemudian untuk ini kita bisa tambahkan apa ya, kita langsung saja lah ya, kita tambahkan keterangan peristiwanya gitu ya. Enter. Nah, kita cek apakah sudah berubah. Nah, benar ya, sudah berubah Bapak Ibu. Sudah berubah, kita klik. Nah, ini instruction ya. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia. Bagusnya sih kita tambahkan gambar ya, biar nanti bisa lebih apa ya, gambarnya langsung kita tampilkan dari sini saja Bapak Ibu, jadi tidak perlu kita cari yang gambar yang berbeda gitu ya. Pastikan di sini, kemudian kita tutup, kita spasi, kita enter, kemudian sampai menyimpan. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini, nah bener ya. Jadi ini adalah penjelasannya gitu, kita bisa sambil menjelaskan nanti Bapak Ibu. Jadi Jepang itu mendarat di Indonesia Januari 1942, khususnya di Tarakan gitu ya. Alasannya kenapa? Setelah itu kita menjelaskan, nanti peserta didik kita itu akan kita berikan kesempatan untuk membuka kartu peristiwa. Gitu. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Yang lainnya juga lakukan hal yang sama nih Bapak Ibu gitu ya. Lakukan hal yang sama. Kalau saya ini contohnya kan lompat-lompat nih ya, misalkan 2 kotak saya tambahkan 1 peristiwa, 2 kotak saya tambahkan 1 peristiwa, dan nanti untuk board game punyanya Bapak Ibu itu terserah Bapak Ibu gitu ya, mau lompat 2 atau lompat 1 gitu, terserah Bapak Ibu, sesuaikan kebutuhan gitu kan. Kemudian untuk mengubah warnanya yang ini kan nggak ada gambarnya ya, hanya ada warna-warna gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu bisa menggunakan apa ya, sama juga di bagian template board gamenya. Di sini kan untuk tampilannya itu kan ada warna-warnanya ya, menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu rubah saja, misalkan kotak nomor 2 ini kan orange gitu ya, bener ya, orange, kita rubah jadi warna merah, kita ganti namanya menjadi red gitu ya. Kita tunggu dia sampai menyimpan dan kita refresh apakah sudah benar, dia sudah berubah jadi warna merah. Ya benar ya, sudah jadi warna merah. Dan nanti ini warna-warnanya terserah Bapak Ibu deh, Bapak Ibu semuanya gitu ya, warnanya seperti apa gitu. Dan untuk cara mengubah gitu ya, mengubah kotak-kotaknya atau space-nya ini sudah saya rasa cukup lah ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengulanginya sehingga nanti semua kotaknya ini itu sudah sudah tergantikan gitu ya, sudah tergantikan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah Bapak Ibu, di bagian ini kita itu akan mengubah
dadu gitu ya. Salah satu komponen penting dalam permainan ini yaitu dadu. Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan bawah ini kan ada satu dadu gitu ya, dimana dadunya itu terdiri dari dadu berangka 1 sampai 6 gitu. Nah, nanti ketika kita mau melemparkannya, Bapak Ibu tinggal klik gambar atau simbol tangan gitu ya, yang sedang terbuka gitu ya. Kita klik, nah otomatis kan dia berubah gitu ya. Di sini bagaimana cara mengubahnya ini atau cara menambahkan gitu ya. Kita fokus di template daripada board game kita yang kita download dari libeti.net. Di sini kita langsung buka saja sheet dengan nama materials. Nah, di sini akan ada bagian die 1 gitu ya. Dan ini adalah untuk dadu-dadunya kita rubah di bagian ini. Di sini kan ada sekitar 1, 2, 3. Berarti kita itu diberikan kesempatan untuk menambahkan 3 dadu sekaligus, Bapak Ibu. Caranya gimana? Cara cepatnya adalah ya kita tinggal copy saja apa yang sudah diberikan oleh template ini gitu ya. Dari Flippity kita tinggal copy saja, terus kita pastekan di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal save, kemudian kita reload gitu ya. Nah, bener kan? Caranya sudah ada 2 nih Bapak Ibu. 2 dadu gitu ya. Nah, kalau misalkan mau menambahkan lagi sampai 3 dadu ya sudah tinggal di copy paste saja di bawahnya ini gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau custom gimana Mas gitu kan? Gimana Pak kalau kita mau custom? Atau kita itu nggak mau kita mau menambahkan kreativitas apa Ibu misalkan, karena kan misalkan kalau Bapak Ibu guru yang berada di tingkatan dasar dan kebetulan mengajar materi penjumlahan gitu ya, pengurangan atau pengalian, itu bisa kita kreativitaskan untuk dadunya. Misalkan seperti yang saya contohkan di sini kan ada dadu berwarna putih dan berwarna hitam gitu ya. Artinya dadu berwarna putih ini nanti memiliki nilai plus gitu ya, nilai positif gitu. Sedangkan kalau yang berwarna hitam ini nanti nilainya minus gitu. Jadi ketika nanti ini dilempar, nah misalkan seperti ini maka hasilnya adalah 2, maka nanti pemain hanya berjalan 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Otomatis kita harus Bapak Ibu, kita harus membuatnya sendiri gitu ya. Kita harus membuat tampilannya sendiri Bapak Ibu. Bisa Google Drawing gitu ya. Yaitu kita harus tahu terlebih dahulu ukurannya berapa gitu kan. Kita download dulu gitu ya. Nah, ukuran dari dadunya ini berapa, nanti kita biar paham gitu ya, biar nggak salah ukurannya dan sama gitu. Kemudian di bagian Google Drive masih di folder project board game, Bapak Ibu buat folder baru. Nah, di sini nanti namanya adalah dadu gitu aja ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita buka Google Drawing-nya, more, Google Drawing, kemudian di sini kita itu sudah bisa mengedit gitu ya, atau mengubah sesuai kebutuhan kita. Pertama kita rubah nama dadunya dulu atau nama filenya gitu ya. Ini adalah dadu 1 misalkan, dadu 6 aja lah ya, dadu 6. Jadi ini adalah nanti dadu yang bernilai 6 minus 6 gitu ya. Kemudian kita lihat dari hasil yang sudah kita download tadi, dadunya itu ukurannya berapa gitu ya. Di sini ukurannya adalah 53 x 53 pixel. Oke, kita rubah dulu page setupnya itu menjadi 53 dan ini juga 53. Kita klik apply. Karena sudah berubah ukurannya, kita tinggal membuat dadunya sendiri. Caranya gimana? Kita rubah backgroundnya dulu ya. Backgroundnya ini kita ubah jadi warna hitam untuk membedakan dengan dadu yang bawaan daripada libeti.net. Kita hilangkan untuk bordernya, kita rubah warna jadi hitam. Nah, kita paskan semuanya. Nah, ini kan sudah kita dapat warna hitam Bapak Ibu. Kemudian kita buat bulatan-bulatannya gitu ya. Kita buat bulatan-bulatannya menggunakan bagian shape gitu. Dapat lingkaran. Nah, kita nanti main feeling aja gitu ya. Ukurannya kira-kira lingkarannya itu seberapa gitu. Misalkan ukurannya saya buat segini gitu.
dan ini outline-nya kita hapus, untuk warna shape-nya kita warna putih gitu. Nah ini kan sudah dapat satu, kita copy. Nah, di sini kita copy lagi di sini. Nah kita kan sudah dapat ya, kita tinggal copy lagi semuanya ketiga-tiganya. Nah kita tinggal pindahkan sebelah sini. Nah, kita sudah dapat nih Bapak, kita sudah dapat ini kurang tengah sedikit ya. Dan kita sudah dapat file dadu berangka 6 gitu kan, 6. Kemudian kita harus membuat dadu-dadu yang lainnya lagi gitu kan. Kita buat yang lainnya lagi, kita tinggal nanti itu di Google Drive kita klik kanan, kita make a copy gitu ya, kita copy, kemudian kita buat dadu angka 5 misalkan, rename dadu 5 gitu. Nah, kita kan sudah punya dua file ya, dadu 6 dadu. Oh ya, ini kita belum publish ya, mohon maaf, kita publish dulu. Kita publish, kita ukurannya buat large saja, kita publish. Oke, sudah dapat, kita copy, kita tutup, kita tambahkan di bagian projectnya nih, di dadu kedua dengan untuk nilai minus 6 gitu ya, nilai minus 6 gitu. Nah ini sudah dapat satu, kemudian kita kerjakan, kita tutup saja nggak apa-apa, kita kerjakan yang dadu nomor 5 gitu. Kita buka dadu nomor 5, kemudian kita hapus yang di tengah ini salah satu, hapus, dan yang tengah ini kita pindahkan saja ke tengah gitu. Lalu ini ya, sudah Bapak, kita sudah dapat kode dadu 5 gitu ya, kita sudah dapat, kita sudah simpan, kita tinggal publish gitu kan. Kita publish saja, kita klik large, nah, kita dapat URL-nya, kita tinggal tambahkan di kota dadu bernilai 5 di dadu kedua. Nah lakukan langkah ini seterusnya Bapak Ibu ya, sampai nanti semua dadu untuk dadu minusnya ini dari dadu 1 sampai 6 nya ini sudah terpenuhi semuanya. Saya skip dulu ya videonya. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan satu dadu, dan kita cek ya apakah sudah jadi semuanya, atau sudah tampil semuanya di board game digital kita ini. Nah kita sudah ya, angka 1 sudah, kemudian masih belum jalan ya, masih belum terload dengan maksimal, kita tunggu dulu. Nah 4-nya juga sudah, kemudian 5 juga sudah semuanya. Oke, jadi untuk tahapan ini sudah selesai, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah Bapak Ibu, di tahapan terakhir ini kita itu akan membuat panduan gitu ya, atau buku aturan main untuk orang-orang lain yang mungkin mau menggunakan atau memanfaatkan board game yang sudah kita buat, atau kepada peserta didik kita gitu ya, agar mereka tidak mudah atau tidak bingung gitu ya saat mereka memainkannya. Nah bagaimana caranya? Kita harus membuat buku panduannya itu dalam bentuk PDF gitu ya, karena ini bisa di-download. Nanti Bapak Ibu bisa buka tetap dibuka di bukan ini. Nah kita buka di project board game Bapak Ibu gitu ya. Di sini Bapak Ibu buka buat lagi satu folder, yaitu folder panduan gitu ya, panduan cara main. Nah di sini nanti kan sudah terbuat foldernya, tinggal diklik new, Bapak Ibu buka Google Slide gitu ya, Bapak Ibu buka blank presentation, kemudian di sini kita itu akan membuat buku panduannya menggunakan aplikasi Google Slide ya. Mana caranya? Hal pertama adalah kita hapus terlebih dahulu
untuk judul dan subjudulnya ini. Kemudian kita rubah ukurannya ya, ukuran kita akan menggunakan ukuran kertas A4 ya, yaitu ukurannya adalah 21 kali 29,7 cm. Jadi kita rubah juga, maaf, sebelumnya ini kita bikin aja buku panduan judul filenya dulu ya, panduan cara bermain board game Indonesia Merdeka. Kemudian kita rubah ukurannya, kita ke file, kita pilih page setup, kita pilih custom. Nah, kita satuan ukurannya kita ganti cm, jadi ini 21, di sebelah sini tadi 29,7 gitu ya. Kita klik apply. Nah, kita sudah dapatkan ukuran kertas A4 portrait gitu ya. Kemudian kita buat garis tepinya dulu lah ya, atau kita buat backgroundnya dulu lah. Kita buat backgroundnya, kita bisa ambil dari gambar yang sudah kita buat, yaitu logo ya, logo daripada board game kita tadi yang kita buat ya, ada gambar-gambar pahlawan itu. Kita buka My Drive, kemudian kita buka project, bukan project, ini board game, kita buka logo, tidak ada di situ. Nah, kita klik aja logo aja. Apa namanya coba ya, logo board game gitu kan. Logo board game. Oh gitu ya, karena ini dalam bentuk file ini ya, jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Kita download terlebih dahulu kalau gitu Bapak Ibu. Kita download dulu, kan masih formatnya format Google Drawing gitu ya. Kita download dulu dalam bentuk PNG aja nggak apa-apa. Nah, kita sudah dapat nih Bapak Ibu, dapat. Kita tambahkan di Google Slide gitu ya, kita langsung drag saja seperti ini. Nah ini, kita taruh di tempat paling tengah, kita perbesar sedikit gitu ya. Nah ini kita buat dia tidak terlalu terlihat gitu ya. Kita buat transparansinya itu jadi berapa ya, 75 gitu aja ya. Kita cek dulu 75. Kemudian kita buat garis-garis tepinya, strip dulu. Buat garis tepinya kita bisa membuat shape kotak gitu. Sampai pojok gitu ya. Sudah. Kemudian kita hapus untuk bagian tengahnya, untuk outline-nya kita beri warna hitam, ketebalannya kita buat 3 gitu ya. Kemudian untuk dashnya ini kita buat agak garis putus-putus gitu. Nah ini sudah dapat. Kemudian di sini saya sudah membuatnya gitu ya. Saya sudah membuat, tinggal di copy saja secara keseluruhan, kecuali ini dan gambar itu sendiri deh. Kita bikin aja, kita klik ini biar tidak kena semua gitu ya. Ini saya sudah buat Bapak Ibu, jadi tinggal saya copy saja. Copy, ya kita taruh di sini, kita pastekan. Nah otomatis sudah nama sendiri deh.
kita lihat, kita cek. Ini kan sudah jadi nih Bapak Ibu ya, sudah jadi. Cara bermainnya tinggal kita simpan dalam bentuk PDF. Simpan dalam bentuk PDF, kita download PDF. Nah, kita simpan. Sudah tersimpan ya. Buka foldernya. Kemudian kita unggah gitu ya, kita unggah di dalam folder project board game. Kita unggah di folder sini, misalkan sudah. Kita buat dia ini bisa di download gitu ya. Caranya adalah kita klik get link, dan kita klik ya ini new one with link, kita copy, kita klik dan kita tambahkan di template project board game di bagian sheet board game, dan di kotak garis nomor 32 sini ada keterangan link to instruction. Bapak Ibu tambahkan di sini linknya tadi ya. Oke, kan sudah selesai ya. Kita cek apakah dia sudah otomatis menambahkan. Nah, tandanya adalah seperti ini Bapak Ibu, ada tambahan, ada gambar dokumen gitu ya. Ada gambar dokumen, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, maka dia akan diarahkan ke panduan cara bermain. Nah, di sini ya, dan bisa download cara bermainnya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Panduan yang sudah saya berikan untuk tahapan ini. Oke, kita langsung lanjut ke tahapan yang terakhir ya, kesimpulan lah ya, kesimpulan. Bapak Ibu, di bagian terakhir ini ya, kita itu sudah bisa memainkan board game ini ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet gitu ya. Kita lakukan secara daring gitu Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video panduan ini sampai akhir gitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam upaya saya dalam memberikan panduan ini, saya mohon maaf. Akhir kata, semoga panduan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menciptakan media pembelajaran digital yang interaktif yang berbasis permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.